Motivasi saya yang pertama yaitu termotivasi oleh beliau, Pak Yai. Bahkan menurut saya itu kok bisa ya seorang ulama atau kiai besar, bahkan terkenal di kalangan Jawa Timur, bahkan bukan Jawa Timur saja, melainkan internasional. Bisa apa ya istilahnya ngeladeni, kayak gelem ngeladeni sampah. Padahal sampah itu barang remeh. Bahkan banyak orang tidak bisa mungkin semua orang bisa untuk mengerjakan hal seperti itu. Nah itu termotivasi oleh beliau. Sosok seorang kiai besar sik gelem ngopeni sampah, sedangkan kini santri, mung santri, delok wah ono ketok yai lewat, kadang delik. Jadi seakan-akan kiai sing nyuntoni api pasti ditiru. Tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Nur Salim alias Ariman di program Kalam Podcast channel YouTube Ngalah TV. Namun sebelum itu perlu diketahui bahwasanya Kalam Podcast itu berasal dari kata kajian ala mujadalah yang dipersembahkan oleh Biro Pendidikan Jamiah dan kru Ngalah TV Pondok Pesantren Ngalah. Pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya kedatangan dua narasumber spesial di Pondok Pesantren Ngalah. Tanpa mereka tak ada artinya hadis an-nadzafatu minal iman. Siapa lagi kalau bukan Jogsam. Dan di sini saya bersama Mas Jeki dan Mas Lukman dari Jogsam. Sebelumnya marilah Anda kenalkan terlebih dahulu diri Anda, tapi gak asing lagi, setiap asrama pasti mengetahui Anda yang setiap hari mengambil sampah di setiap asrama sepondok pesantren. Yang pertama, kepada Mas Jaki, apa kabar? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Mari perkenalkan. Jadi saya Muhammad Zaki. Kalau di pondok biasanya dipanggil Cak Jeki terkenalnya. Yes, Cak Jeki ya. Saya santri asal Purwodadi sendiri, dekat sini Pasuruan. Oh ya. Saya pendidikan terakhir saya lulusan Universitas Yogyakarta tahun 2018. Jurusan? Teknik sipil. Oh, teknik sipil ya. Untuk narasumber kedua ini Mas Lukman, silakan perkenalkan. Tamu sebelum itu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat, baik. Baik, langsung saja perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Hakim, bisa dipanggil Lukman. Saya berdomisili di Pasuruan. Asalnya? Asal dari kota Surabaya. Oh ya. Dan pendidikan saya sekarang ini masih mahasiswa Universitas Siddhartha Pasuruan, jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Perlu diketahui bahwa Mas Lukman ini selaku Kahim, ya, Ketua Hima IAT Universitas Siddhartha Pasuruan. Itulah tadi profil dari kedua narasumber kita, yaitu santri Jogsam. Nah, dan langsung saja, ini penasaran saya dan sobat Kalam yang ada di rumah. Jogsam ini apa sebenarnya, Mas? Kok ada julukan santri Jogsam? Nah, terus anak yang buang sampah itu Jogsam gitu. Apa Jogsam ini sebenarnya apa? Dari Mas Jaki? Oke, jadi gini. Sebetulnya ada dua ya, nggak hanya Jogsam ya. Kita ada Jogsam, itu untuk petugas yang mengambil sampah di asrama-asrama. Kemudian ada Arsam, yang bagian membakar sampah di belakang, di TPA, di TPA. Tempat pembuangan akhir. Ada dua golongan sebenarnya. Ya, tapi untuk saat ini sekarang kita jadi satu, jadi Arsam. Oh gitu. Ya, tapi tetap kan kalau terkenalnya kebiasaannya dipanggilnya Jogsam. Tapi tetap Jogsam itu. Joki sampah kepanjangannya gitu. Dan ini awal mula kok bisa masukkan ini remeh untuk dipandang seorang remeh ya. Santri sampah, tukang buang sampah ya. Awal mula kok sesemangat niku sak ben dinten sore, pagi sore
selalu buang sampah. Lah ini kok asal mulai sampean kok gelem? Ngoten. Dugi Mas Luman. Jadi ini awal pertama kali mungkin tahun 2016 dan saya itu termasuk santri baru melihat ada Romo Yai itu dengan istiqomah ngopeni barang remeh. Ketika itu saya melihat beliau ya gelem anu sampah. Jadi saya tersentuh. Nah, yang masuk kiai ini rek ngopeni sampah santri itu teratur. Dari situ saya akhirnya ingin berniat membantu. Walaupun ya seperti gini. Asal mula dari itu. Dari Mas Eki asal mula ikut. Kalau asal mula ikut sampah, dulu saya mungkin masuk Jogsam, bukan Jogsam ya dulu ya. Dulu masih Arsam saja. Dan dulu juga belum ada mobil sampah, juga belum ada. Geledekan. Ya, saya ikut membakar sampah itu tahun 2014. 2014. Ya, 8 tahun yang lalu ya. Udah lama dulu. Ya. Dan dulu belum ada yang seperti sekarang mobil sampah. Sebelum mobil sampah juga pakai motor sampah ya, motor sampah. Nah, sebelum motor sampah itu masih tradisional menggunakan gerobak dorong didorong biasa. Kemudian dulu waktu di asrama ya keadaan asrama kotor, kemudian waktu mau liburan juga pesantren juga nggak aktif, santrinya juga sedikit, banyak yang pulang, kemudian kan nggak ada yang membersihkan. Terus saya punya geng 5 anak dan kebetulan sekarang cacat 5 anak ini jadi cacat hebat semua sekarang. Bisa disebutkan? Ya. Masih ada di pondok? 4 masih ada. 4 masih ada. Ya, terus yang 1 kebetulan boyong. Nah, yang boyong ada Mas Yazid. Ini yang boyong. Ya. Terus ada saya. Terus ada Mas Dani yang sekarang jadi wakil ketua Ngala TV. Oh, Mas Dani. Ya, Mas Dani bayi. Ya. Ini geng pertama kali. Ya. Asal mulai ya, terus ada Mas Imron yang sekarang jadi pengurus pusat. Oh, Jamiah, pengurus pusat. Terus ada Mas Amir yang sekarang jadi kepala asrama P. Oh, Mas Amir. Orang-orang hebat semua ya kecuali saya. Jadi dulu geng saya ini nggak tahu awalnya, juga lupa awalnya. Terus pengen lihat asrama kotor, terus ayo bersih aja deh gitu. Terus ikut, terus bersih. Kan tadi Mas Lukman sempat bilang bahwa Romo Yai itu setiap hari ke sampah. Nah, kebetulan waktu itu walaupun liburan, Romo Yai itu tetap ke sampah, ke TPA. Iya, tiap hari, tiap pagi. Nah, kebetulan nggak ada yang piket, namanya juga liburan ya. Akhirnya kita juga tersentuh ya, mungkin langsung kita turun untuk membantu gitu. Jadi awal itu terus sampai anak-anak pesantren itu balikan pondok. Nah, balikan pondok, kemudian kan udah balikan pondok kan kita setelah balikan pondok kan udah ada yang piket. Udah ada yang piket, jadi kita mau terus melakukan itu kan nggak bisa gitu. Berarti selama liburan itu geng 5 itu gak pulang ya, gak bantu kebersihan sampah. Soalnya kan nggak ada yang piket kalau liburan. Nah, terus kita kan buang sampahnya ke TPA setelah piket dan lain-lain, terus kita buangnya ke TPA. Kebetulan saya di TPA itu hanya ada 2 anak yang bagian bakar sampah. Sedangkan dulu. Sekarang masih ada? Sekarang masih ada. Siapa, Mas? Ada Mas Husen yang sekarang jadi guru di MI. Oh, guru MI, ya. Mas Husen. Terus ada Mas Haris. Haris Temon. Ya, Mas Haris Temon. Sekarang jadi
penasihat pembangunan di Universitas Luar biasa. Luar biasa, Pak. Orang-orang hebat semua kebetulan, kecuali saya. Ya, itu tadi Arsam atau Jogsam ini merelakan waktunya meskipun liburan tidak bisa dapat liburan sendiri karena masih ada tanggungan bahasa ini. Tanggungan. Langko lek liburan kabeh sapa ngurusi sampah ngono. Nggih. Lah, untuk selanjutnya yakni susah senenge kan pasti ada. Dari Mas Lukman dari 2016 sampai hingga sekarang berapa tahun? 17 6 tahun. 6 tahun kan pasti ada susah dan senangnya ikut sampah. Yang pertama dari susahnya. Dari susahnya itu ketika waktu hujan. Waktu hujan itu kan kalau mengambil atau membakar itu sangat sulit. Oh ya. Nah, karena terhalang dengan air, apalagi di bagian belakang membakar itu sangat sulit. Nah itu mungkin. Kemudian senangnya kita semua itu dituntut untuk solid, bekerja sama, susah, senang bareng. Jadi nggak ada campan itu. Jadi seperti keluarga. Saking dekatnya. Kemudian dan yang lagi senangnya juga itu kita apa ya? Kalau diungkapkan itu seperti diawasi gitu. Ketika diawasi oleh beliau. Gitu. Nah itu senang. Ada perhatian. Iya. Gitu. Tapi ada kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tersendiri. Apa, Mas? Kebanggaan itu kalau di pondok ini nama Lukman mungkin banyak. Ya, di pondok Ngala ini ya Lukman banyak. Dengan kebanggaan gelar S ini tidak ada yang mempunyai. Maksudnya? Gelar S sampah. Lukman sampah. Jadi ketika ada nama Lukman sampah, yaitu saya. Gak ada lagi. Itu gelar tanpa kuliah. Gelar kuliah. Luar biasa. Jadi bukan sembarangan orang yang memiliki gelar S itu. Tertentu saja. Tertentu. Jadi Mas Lukman siapa? Sampah pasti sampean ya. Iya. Kak kira liyane. Iya, karena itu. Walaupun pertama itu risih. Lukman sampah seakan-akan kan wah panjang sampah Pak Rek. Tapi setelah saya teliti, saya renungkan benar ternyata sampah itu bukan sembarangan orang. Yang bisa bukan sembarangan orang. Iya. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Itulah di Arsam tersendiri. Kata mutiara Sobat Kalam dari Mas Lukman. Untuk Mas Jaki tentang susah dan senangnya selama 8 tahun di Jogsam dan Arsam ini gimana? Mungkin kalau susahnya itu mungkin bagi saya mungkin nggak ada ya. Nggak ada susahnya. Berarti menikmati ya? Iya. Menikmati. Karena kenikmatan itu. Karena ini untuk susahnya kita di pengabdian. Kita di pengabdian itu harus kita paksakan. Begitu. Karena apa? Mungkin banyak ya. Kadang kok masih mau sih di sampah. Udah tahu sampai kotor-kotor begitu. Kadang juga mengambil sampah, kita bakar sampah tadi yang udah diceritakan sama Mas Lukman tadi. Kita nggak ada liburnya. Bahkan masih liburan tetap, hujan pun tetap kita ngambil sampah, tetap bakar sampah. Dan itu harus kadang ada yang bilang kita jawabnya terpaksa. Tapi dengan keterpaksaan itulah jadi biasa. Kita jadi terbiasa. Oke. Lah, untuk senangnya ini motivasi terbesar ya bagi kami yang di sampah. Mungkin karena pengasuh utama langsung turun untuk mengawasi, dan mungkin dulu mungkin semua santri punya ya cita-cita bahwasanya aku pengen dikenal sama Romo Yai, aku pengen dikenal dengan Romo Yai. Dan entah kenapa jalan saya itu dari sampah ini.
Jadi sampai dikenal ya, sampai dikenal, bahkan dikenal keluarga dalam, semua keluarga dalam juga dari Sampah. Bahkan dikenal santri-santri lain pun juga dari Sampah. Jadi jalur sampah. Oh iya. Jalur untuk kenalan bermacam-macam. Iya. Jadi dari jalur kita terkenal itu dari jalur sampah. Jadi sampah itu tidak hanya risih, tidak hanya kotor, ya, juga manfaat bagi Jogsam dan Arsam ini ya, bisa dikenal keluarga dalam. Nah, ini untuk motivasi, semangat itu dari mana? Ya, ini motivasi kok pagi sore, ya kok sesemangat itu. Sampai saya lihat biasanya kok semangat itu dari mana? Untuk Mas Lukman terlebih dahulu, motivasi Mas Lukman ketika pagi sore itu disemangati orang tua, apa disemangati ayang yang lagi rame. Itu apa untuk Mas Lukman terlebih dahulu? Motivasi saya yang pertama yaitu termotivasi oleh beliau, Pak Yai. Bahkan menurut saya itu kok bisa ya seorang ulama atau kiai besar, bahkan terkenal di kalangan Jawa Timur, bahkan bukan Jawa Timur saja, melainkan internasional, bisa apa ya istilahnya ngeladeni, kayak gelem ngeladeni sampah. Padahal sampah itu barang remeh, bahkan banyak orang tidak bisa, mungkin semua orang bisa untuk mengerjakan hal seperti itu. Nah, itu termotivasi oleh beliau. Sosok seorang kiai besar sik gelem ngopeni sampah, sedangkan kini santri delok wah ono ketok yai lewat kadang delik ngono. Jadi seakan-akan kiai sing nyuntoni api pasti ditiru. Jadi itu motivasi terbesar saya meniru sosok beliau, walaupun saya masih sedikit, maksudnya tidak sepenuhnya bisa meniru. Kadang saya juga bolong-bolong, kadang nggak nyampa, kadang nyampa gitu. Jadi ya intinya itu masih wong gede saya gelem ngurmat barang cilik. Jadi gini, sing cilik gak gelem ngurmat barang cilik kan lucu Mas. Nah gitu. Untuk Mas Jaki, motivasi setiap harinya itu dari mana? Kalau saya mungkin yang tadi ya, dari terpaksa tapi terbiasa. Oh, dari terpaksa terbiasa. Kita kan udah dikenal, kemudian kalau misalnya waktu buang sampah, waktu kita ada jadwal ngambil sampah tapi nggak ada, sampai ada cerita mungkin waktu saya ketiduran waktu ngambil sampah tapi ketiduran. Nah, Romoya itu ngutus anak untuk jemput saya. Terus balik lagi, hari ini di lembah tangi nono ditangi. Terus sampai sebegitunya. Akhirnya kan mungkin awal terpaksa ya, mungkin ada rasa terpaksa, tapi lama-lama juga terbiasa. Dan kadang waduh masuk bendino ditangeni arek sing nangeni, akhirnya terpaksa gak turu. Berarti biasanya terpaksa gak turu. Ya, jadi mungkin terpaksa itu menjadi terbiasa. Dan ini Jogsam atau Arsam, apakah ada, kan kalau sebuah organisasi ada pemimpin atau ketua, apakah di Jogsam ini ada ketua, di Jogsam atau Arsam ini ada siapa ketuanya dan apa ada struktural? Biasanya kan ada yang pemimpin gitu. Kalau pemimpin mungkin nggak ada ya, kalau sesepuh ada. Sesepuh? Iya, masih sen tadi. Oh itu sesepuh. Iya, udah 12 tahun di sampah. 12 tahun. 12 tahun di sampah, sampai sekarang masih ada. Sekarang masih di pondok. Masih di pondok, Mas Husen. Sekalian mempromosikan, mungkin ada yang mau. Itu sobat kalam Mas Husen ini selaku guru MI dan sesepuh di Jogsam ya, di Jogsam atau Arsam, Pondok Pesantren Ngalah. Sampah diopeni dan yo Yugani kan. Yugani sinten. Nah, ini bagaimana pendapat kedua narasumber ini tentang kebersihan di Pondok Pesantren Ngalah?
Ini. Nah, untuk Mas Jaki terlebih dahulu. Untuk kebersihan, sebenarnya untuk sistem kebersihan di pesantren Ngalah ini bagus. Iya. Bagus. Maksudnya? Untuk setiap harinya ada peraturan untuk piket. Kemudian kalau yang melanggar ada denda. Terus ada petugasnya juga yang mengambil sampah. Terus untuk fasilitas juga nggak pernah kekurangan. Sebenarnya bagus. Mungkin yang kurang hanya kesadaran ya. Kesadaran. Bukan hanya kesadaran di petugas, tapi yang membuang sampah juga perlu kesadaran. Yang membuang sampah juga perlu kesadaran juga. Mungkin mungkin udah kebiasaan yang sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia ya. Semuanya itu maunya yang instan. Bahkan untuk membuang sampah itu maunya yang instan. Saya makannya di sini, tempat sampahnya di sana. Sekiranya wadah yang udah dipakai untuk makan tinggal melempar. Bukan nek bungkak. Iya. Kesadaran seperti itu kan sebenarnya masih kurang di sini. Nah, ini bahkan bukan hanya yang membuang sampah juga, mungkin yang petugas piket juga kan kesadaran. Kadang ada yang waktunya piket nggak piket, itu kan juga kesadaran untuk petugas piket. Kemudian mungkin kalau nggak piket terus itu kan yang mengingatkan kan pengawas piketnya juga butuh kesadaran. Kadang juga nggak ada yang mengawasi seperti itu. Untuk dari Mas Lukman, pendapat tentang kebersihan di Pondok Pesantren Ngalah ya, selama ini. Alhamdulillah tentang kebersihan di Pondok Pesantren Ngalah sudah dikatakan oleh Mas Jaki sangat baik, bahkan lebih baik. Cuma satu garis besarnya yaitu kesadaran. Sama berarti. Sama. Dari kedua narasumber ini sama. Kesadaran deh. Kesadaran. Itu mungkin dari sistem pembuangan atau segala tentang piket kan kita bagus. Bahkan dari Jogja pun sudah memantau sama mana saja yang telah menerapkan bahwasanya ada piket, tidak satu pun, semuanya bahkan ada piketnya. Dan kegiatannya ini kan pagi sore oleh Jogsam. Lah, pagi ini biasanya jam berapa, Mas? Pagi dan sore ini jam berapa? Dan apa aja itu yang dilakukan maksudnya? Untuk pagi kita berangkatnya setelah jamaah subuh. Jamaah subuh. Ya, setelah jamaah subuh kita udah berangkat. Masih gelap berarti. Ya, mungkin sebenarnya mulai siang juga bisa, tapi mengikuti instruksi dari Romo Yai itu setelah jamaah subuh udah harus berangkat gitu ya. Sudah kita berangkatnya setelah jamaah subuh. Berarti ini waktu ini dari beliau dari pagi. Jadi yang memanage kita beliau langsung. Untuk kegiatan pagi apakah langsung ke asrama atau gimana? Kita langsung ke dalam-dalam dulu. Jadi kita berangkat mulai habis jamaah, langsung ngambil mobil, kita langsung berangkat ke dalam Romo Yai dulu, ngambil sampah di dalam, kemudian kita langsung keliling ke asrama putra maupun asrama putri. Untuk keliling mungkin bisa menghabiskan 1,5 jam. Hanya 1,5 jam. Iya. Itu di area Pondok Pesantren Ngalah. Iya, di area Pondok Pesantren. Ini tanpa ke lembaga, asrama saja. Enggak, untuk lembaga udah ada petugas kebersihannya sendiri. Petugas. PKSM. Berarti ini hanya pondoknya saja. Iya, pondoknya saja itu sekitar 1,5 jam. Itu satu waktu pagi aja kan? Iya, untuk pagi aja. Dan kalau sore? Itu untuk ngambil. Itu untuk bakar. Bakar sendiri. Oh gitu. Mungkin kalau estimasi ya mungkin untuk tadi pagi ya. Kita berangkat jam 5. Selesai bakar sekalian itu sekitar jam 7. Jadi 2 jam. 2 jam. Ya, sekitar 2 jam. Itu umumnya pagi. Itu umum. Kalau nggak ada kegiatan mungkin. Maksudnya kalau ada kegiatan peringatan hari besar atau gimana, terus waktu. Oh iya kan banyaknya sampah. Ada padat pengiriman, mungkin hari Minggunya kan padat pengiriman, terus hari Senin paginya kan sampah membludak gitu, belum lagi yang kayak gitu. Gitu. Kalau ada hujan, kan biasanya ada hujan pagi gitu. Itu bagaimana? Ya tetap kita berangkat.
Tetap dibakar Ya, waktu tetap itu dibakar. apa nunggu terang? Kalau Ya. dulu sempat nggak boleh dibakar, soalnya kan masih belum ada apa istilahnya ya, payupan. Oh, Mungkin, payupan. payupan. Ya. Kalau sekarang udah ada, jadi walaupun hujan tetap dibakar. Oh, gak ada alasan. Nggak ada alasan. Jadi nggak ada libur. Gak ada Nggak ada alasan untuk libur. Hujan gak hujan bakar. Tetap Tetap bakar. bakar. Untuk yang sore biasanya jam berapa? Untuk yang sore hari. Ya ini Mas Luman. Untuk yang sore biasanya dari Jogsam ini berangkat jam setengah 4. Setengah 4. Habis adzan asar. Habis adzan asar langsung berangkat ke asrama-asrama yang pertama yang di dalam itu. Teknisnya sama seperti Mas Jaki. Yang pagi. Iya. Itu setelah sore mungkin butuh waktu lebih lama lah sore itu karena pengiriman banyak kalau sore itu. Oh jadi ya ada kegiatan pagi sampai siang baru sorenya kan banyak sampah ya. Itu mungkin lebih banyaknya di sore hari. Oh sampah. Untuk kendaraan ini kan karena katanya tadi ada mobil. Nah ini Jogsam ini tersedia berapa mobil sebenarnya? Untuk sekarang ada 3. Ada 3 mobil. Dulu punya motor dua motor. 2 motor. Ya, sebelum mobil kan motor, motor sampah. Jadi ada 2 motor, kemudian sekarang di-upgrade ke mobil. Mungkin karena melonjaknya jumlah santri juga, jumlah asrama juga melonjak. Kemudian dan itu mempengaruhi melonjaknya jumlah sampah. Jadi kita makanya mobil. di itu mobil. Setiap waktu 3-3-nya mobil itu terjun apa pagi 2 aja atau sore 3 mobil atau satu pagi dan waktu pagi turun semua 3 mobil. Untuk sekarang 2. Oh 2. Iya 2, masih 2 mobil. Soalnya yang satu untuk cadangan. Karena kita kan nggak tahu kan kapan mobil itu rusak. Masih mobil lah ya ada sakitnya kan. Nah, untuk di sampah sendiri, apakah habis ngambil langsung bakar sendiri? Apa untuk sekarang ini? Apa ada yang fokus nunggu di sampah? Ya ada yang nunggu juga, tapi kita juga tetap ikut bakar. Oh gitu. Ya, karena kan untuk bakar kan nggak langsung dibakar gitu. Mungkin abu-abu bekas pembakaran juga harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian kayu-kayu untuk membakar itu ditata dulu, kemudian baru sampahnya dibakar di atasnya. Nah sekarang total banyaknya sampah ini untuk pagi atau setiap pengambilan, waktu pengambilan biasanya berapa banyak sampai? Mungkin kalau setiap pagi itu 4 pickup. 4 pickup. Ya, setiap pagi. Itu full. Ya, kadang full, kadang separuh. Itu pagi. Ke asrama-asrama. 4 pickup. Ya. Dan untuk yang sore biasanya kan katanya tadi sore itu lebih banyak daripada pagi. Sore itu tergantung hari ya. Kalau hari Minggu, Jumat, Sabtu itu kadang ya kadang sampai 5. Kalau lagi roan itu kadang lebih dari 5. Lebih dari 5. Karena hari-hari itu kan hari-hari kebersihan. Wali santri. Hari-hari kebersihan. Hari-hari kebersihan, hari-hari wali santri jenguk anak ngirim. Dan sebegitu banyaknya sampah. Nah, biasanya membutuhkan berapa orang atau berapa anggota dari Jogsam yang meluncur? Dari Mas Jaki. Nah ini mungkin kalau sebenarnya kalau yang untuk anak yang sering ikut kita ngambil sama bakar itu sebenarnya banyak, sekitar 15 anak lah. 15 anak. Tapi kadang ya ini mungkin ujian juga ya, mungkin juga kadang kita ngambil juga sendiri, kadang cuma 2 orang. Kalau banyak juga kadang 4 bisa 4 anak satu mobil. 4 anak. Ya 4 anak, sekitar 4 anak untuk ngambil. Untuk bakar ya semua mungkin yang bakar juga ikut, terus yang ngambil sampah juga ikut bakar.
sekitar 10 orang. Itu setiap harinya. Iya, setiap hari, pagi dan sore. Dari asrama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, 17 asrama. Iya. Kebersihan dan sampahnya itu dihandle oleh Jogsam, luar biasa perjuangannya. Dan untuk ini yang terakhir harapannya, ini sebuah harapan dari Jogsam kepada umumnya kepada santri Ngalah untuk lingkungan Pondok Pesantren Ngalah. Ini apa? Ini harapan dari Mas Lukman terlebih dahulu. Harapan saya kepada santri, khususnya santri Pondok Pesantren Ngalah, mari bangun kesadaran tentang menjaga lingkungan di Pondok Pesantren Ngalah ini. Karena tidak mudah untuk membangun kesadaran khususnya di bidang kebersihan. Itu saja. Itu saja. Ya. Oke, untuk dari Mas Jeki, untuk harapan untuk santri Ngalah untuk menjaga lingkungan asrama, di lingkungan pondok. Mungkin sama ya, dimana yang perlu ditingkatkan itu kesadaran. Soalnya di Yayasan Darut Taqwa ini membangun itu mudah, tapi merawat itu yang sulit. Merawat yang sulit. Garis besar. Iya, garis besar. Mohon digaris bawahi. Itu sobat kalam. Dicatat buat story. Dan ini untuk mungkin motivasi untuk teman-teman santri, adik-adik santri ya. Kita mondok nggak hanya harus mengaji, kita juga ada pengabdian. Pengabdian mungkin karena waktu pengabdian, mungkin waktu ngambil sampah kita juga berbenturan sebenarnya sama ngaji kita. Kegiatan. Ya, sama kegiatan juga. Tapi dibuktikan dengan kita banyak yang teman-teman Jogsam ini yang sudah lulus Madin, udah banyak. Terus ada yang sudah lulus S1, bahkan ada yang sudah lulus S2. Jadi mondok nggak harus ngaji dan ngaji. Rata-rata lulus semua deh kan. Iya. MQ mulai MQ kuliah semua juga selesai. Jadi ngaji ya tetap wajib. Ngaji Tetap. disambi ngabdi. Nah, Gitu makanya. Ngaji. Tapi nggak pengabdian jangan dibuat alasan untuk tidak mengaji. Oh gitu. Jadi ngaji disambi ngabdi, pengabdian jangan dibuat alasan untuk tidak ngaji. Tidak ngaji. Nah, itu tadi harapan dari kedua narasumber kita. Dan saya sedikit menyimpulkan pembahasan mulai awal hingga yang akhir ini. Bahasanya seluruh santri jangan takut untuk membersihkan sampah. Karena orang yang bersih bukanlah orang yang lari dari kotoran, tetapi orang yang meluangkan waktu dan tenaganya untuk membersihkan lingkungan. Gitu. Ya, jadi dan kesimpulan selanjutnya yaitu salam sadar diri. Gitu. Salam sadar diri. Itulah tadi, dan semoga ini semua bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang meluangkan waktunya. Ya, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Yaitu Sobat Podcast, itulah tadi kajian Kalam Podcast kali ini tentang kebersihan dan sampah di Pondok Pesantren Ngalah. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.